Terkadang, waktu memandang bulan, kamu melihat wajah yang lagi senyum sama kamu dari permukaannya. Pastinya ini cuma ilusi, tapi bukan cuma kamu yang melihatnya. Hal ini disebabkan permukaan bulan yang terbentuk oleh semacam laut dan dataran tinggi. Dari bumi, kita melihatnya seperti petak terang dan gelap. Laut adalah bagian gelap dan dataran lava yang mengeras terbentuk karena erupsi gunung berapi purba. Bagian terang sebenarnya pegunungan dan dataran tinggi. Dan orang di seluruh dunia melihat petak bulan ini kayak wajah yang lagi senyum atau bahkan bentuk lain. Otak kita cenderung memainkan sesuatu yang punya ciri ini. Fenomena ini disebut pareidolia. Pareidolia adalah fenomena saat kamu melihat wajah dan bentuk yang gak asing, meskipun sebenarnya gak ada. Sama kayak kamu bisa melihat wajah di roti atau bentuk lain waktu lagi ngelihat awan. Di belahan bumi utara, banyak orang melihat wajah di lautan bulan. Matanya adalah laut ketenangan dan hujan. Laut awan membentuk mulutnya, sementara laut pulau dan uap membentuk hidungnya. Tapi gambar ini cuma salah satu penafsiran dan cuma kelihatan di belahan bumi utara. Kalau kamu tinggal di belahan bumi selatan, kamu melihat bulan sebaliknya. Ada yang melihat orang yang membawa kayu, atau ada yang melihat bentuk cewek. Rambut cewek itu dikuncir dan ada 2 perhiasan di kuncirannya. Mereka melihat wajah cewek itu dari samping. Salah satu kawahnya mirip berlian yang kayaknya dipakai cewek itu di lehernya. Di beberapa tempat, orang-orang mungkin melihat bentuk kelinci, sementara orang dari barat Laut Pasifik di Amerika bahkan punya cerita tentang kodok waktu mereka melihat bulan. Ceritanya, ada serigala yang jatuh cinta sama kodok. Lalu, kodok itu nggak percaya sama serigala. Kodok itu mau kabur, tapi nggak tahu kemana. Lalu dia melompat tinggi sekali dan mendarat di bulan. Apa planet lain punya pelangi yang cantik kayak kita? Pelangi terbentuk oleh tetesan hujan dan sinar matahari. Sekarang ini, kita nggak tahu apa ada planet yang punya air dalam bentuk cair di permukaannya dan nggak ada planet yang punya cukup air di atmosfernya buat bikin hujan. Tapi, tetesan cairan lain bisa membiaskan cahaya dari matahari dan menyebarkannya jadi berbagai warna. Titan adalah salah satu satelit Saturnus. Atmosfer di sana penuh tetesan cairan metana yang bisa membentuk hujan. Atmosfer di Titan samar banget, artinya jarang ada cahaya matahari langsung. Tapi bukan mustahil kelak kita bisa melihat pelangi metana. Kalau emang ada, bentuknya sama kayak pelangi di bumi, tapi akan lebih lebar karena pembiasan oleh metana beda sama air. Di Venus juga ada yang mirip-mirip kayak gitu, namanya glory. Saintis melihat fenomena optis cahaya matahari yang kena tetesan asam sulfat ini mirip kayak pelangi. Ukuran Jupiter besar banget, sekitar 11 kali lebih luas daripada bumi. Bukan cuma itu, ukuran planet kita cuma 2 kali ukuran bintik merah raksasanya. Bintik merah raksasa adalah badai besar yang udah lebih dari 1 abad ada di Jupiter. Kita berutang banyak sama Jupiter. Radiasinya 1000 kali lebih besar dari level mematikan buat kita. Dan gaya gravitasinya kuat banget sampai melindungi bumi dari tabrakan. Di beberapa sistem planet lain, planet raksasa kayak Jupiter bisa berpindah-pindah dan bermigrasi dari tempat awal pembentukannya. Planet-planet itu memilin ke dalam dan mendekati bintangnya. Waktu bergerak, planet ini bisa menyebabkan masalah besar. Saat mendekati bintangnya, planet-planet ini bisa menelan dan menghancurkan beberapa planet kecil atau benda langit lain yang menghalangi. Tapi kalau jaga jarak dari bintangnya, raksasa ini bisa jadi penjaga sistem planet. Planet-planet raksasa ini melindungi planet di orbit dalam dan bikin mereka bisa mengelilingi bintang pusatnya. Jupiter dijuluki vakum cleanernya tata surya karena bisa melahap komet atau asteroid yang mendekat. Jupiter juga bisa mengubah orbit komet dan asteroid dan mengusirnya biar nggak kembali dalam waktu lama. Dengan begitu, Jupiter melindungi planet-planet dalam meskipun kadang nggak sengaja malah bikin asteroid atau komet menuju planet dalam, sehingga menyebabkan tabrakan seperti yang bikin dinosaurus punah 65 juta tahun lalu.
Cincin Saturnus adalah cincin paling terkenal di tata surya. Cincin ini luas, penuh warna, dan terlihat jelas. Kamu bahkan bisa melihat cincin ini menggunakan teleskop biasa. Tapi beberapa raksasa gas dan es juga punya cincin kayak gini. Misalnya Uranus. Uranus punya cincin yang menarik di tata surya. Ada 13 cincin dan semuanya tersusun dari partikel sangat gelap yang ukurannya beda-beda. Cincin itu kemungkinan masih muda, bahkan jauh lebih muda dari Uranus. Satu teori menyebutkan tabrakan kecepatan tinggi bikin satu atau lebih satelitnya rusak. Mungkin cincin ini terbentuk dari materi itu. Ada lebih banyak partikel puing, tapi cuma sebagian yang selamat dan kini membentuk zona stabil di sekitar Uranus yang dikenal sebagai cincin. Planet kita kehilangan 60% atmosfernya saat ada tabrakan asteroid. Menurut satu teori, tabrakan itu membentuk bulan. Tabrakan antara bumi dan batu seukuran Mars terjadi lebih dari 4 miliar tahun lalu. Puing dari semua itu berkumpul di orbit bumi yang akhirnya membentuk bulan. Venus punya setidaknya 37 gunung berapi yang aktif saat ini. Hal itu jadi bukti pertama yang nunjukin bahwa bagian dalam Venus masih aktif. Penelitian sebelumnya mengungkap kalau bagian dalam planet ini masih hangat dan ada juga struktur mirip cincin di dalamnya. Kolom materi super panas di dalam Venus naik melewati lapisan mantel dan seperti itulah pembentukan struktur ini. Mirip pembentukan area gunung berapi di Kepulauan Hawaii. Tapi saintis mikir itu cuma akibat aktivitas purba. Mereka meyakini kalau Venus udah cukup dingin dan aktivitas geologis di dalam planet itu udah melambat dengan pengerasan kerak sampai materi hangat dari dalam Venus nggak bisa muncul ke permukaan. Ngomong-ngomong soal erupsi gunung berapi, satelit Jupiter, Io, juga punya. Satelit kita cukup tenang, tapi Io punya ratusan gunung berapi dan merebut gelar satelit paling aktif di tata surya dalam hal gunung berapi. Kalau bisa pergi ke sana, kamu bakal melihat kolam belerang yang mencapai 300 km di atmosfernya. Gunung berapi di sana mengeluarkan 1 ton partikel dan gas keluar angkasa setiap detik di dekat Jupiter, planet induknya. Mungkin karena medan magnet dan gaya gravitasi Jupiter yang kuat, bagian dalam Io jadi menegang dan melemah waktu mengorbit Jupiter. Bagian dalam Io juga mendekat serta menjauhinya, sehingga menghasilkan jumlah energi yang cukup besar untuk aktivitas vulkanis. Ada miliaran komet di tata surya, kebanyakan ada di awan Oort dan sabuk Kuiper. Umumnya, komet tersusun dari batu dan es, setidaknya sampai mendekati matahari. Lalu bagian luarnya berubah jadi awan debu dan gas. Makanya, komet punya ekor khas. Permukaan unik Pluto terdiri dari kubah, puncak, dan palung yang mungkin terbentuk karena banyaknya gunung berapi es besar. Erosi dan beberapa aktivitas geologis lain nggak begitu berpengaruh, tapi gunung berapi esnya mendorong materi es ke permukaan. Ada juga beberapa kawah di area ini yang bernama New Horizon. Kawah ini mungkin disebabkan tabrakan asteroid dan masih terhitung baru. Bagian dalam Pluto mungkin menahan panas yang memungkinkan materi yang kaya air dan es mengendap di permukaan. Struktur tadi mungkin terbentuk karena air naik dari bagian dalam planet ini dan dengan cepat membeku karena suhu di Pluto sangat rendah, ditambah adanya tekanan atmosfer. Uranus adalah planet kedua yang paling tidak padat di tata surya setelah Saturnus. Meski ukuran Saturnus 14,5 kali ukuran planet kita, kepadatan planet ini masih lebih kecil daripada air. Artinya, Saturnus bisa mengapung di kolam kalau ukuran kolamnya lebih dari 60.000 km biar planet itu muat di sana. Wah, besar banget pasti kolamnya. Balik lagi ke Uranus. Karena kepadatannya rendah banget, kamu mungkin mengalami kurang dari 90% gravitasinya. Dengan asumsi kamu bisa menginjak puncak awannya. Mars punya badai debu yang paling kencang di tata surya. Badai itu menyelimuti Mars dan berlangsung berbulan-bulan. Satu teori menyebutkan badai besar ini terjadi karena partikel debu menyerap cahaya matahari dan menghangatkan atmosfer planet merah itu. Kantong udara hangat terbentuk dan mulai mengalir ke area lebih dingin. Lalu terbentuklah angin. Angin kencang ini bikin banyak debu terangkat. Lalu hal ini bikin atmosfer Mars memanas, membuat angin lebih kencang dan mengangkat debu lebih banyak lagi. Wah, ayo buruan ambil sapu yang banyak ya.